Yo Winners, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen SKSD. Seberapa kuat si Doi? Nah, di konten SKSD kali ini ya kan, dan ya siapa tahu video ini juga bisa menemani waktu puasa kalian ya kan. Gue mau membahas salah satu MC hoki, mesum, dan juga MC Zero to Hero. Dan ya siapa lagi kalau bukan Hyodo Issei, MC dari seri High School DxD. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tau dulu nih ya. Kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan ya kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin yang berupa ya cerita original buatan gue. Kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama ni Naru, terus juga The Zero Esper dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat dengerin lanjutannya ya lu bisa gabung lah ke membership warga Isekai yang ya siapa tahu gitu kan video-video itu bisa menemani waktu puasa kalian gitu loh. Nah sekarang kita bahas seberapa kuat sih Hyodo Issei itu. Issei itu kan adalah iblis reinkarnasi yang udah jelas Issei punya demonic power. Tapi ya pada awalnya tingkat demonic powernya Issei itu ya bisa dibilang yang terlemah lah. Bahkan ya di bawah para NPC loh dan iya di bawah mob karakter juga. Atau ya kalau lu mau bilang secara rank demonic powernya Issei itu nggak bisa masuk ke low class devil gitu. Karena ya saking lemahnya anjir. Makanya ya di awal cerita Issei kan selalu bersusah payah gitu kan. Bahkan ya dia sampai nggak bisa masuk ke lingkaran sihir teleport. Karena ya demonic powernya yang rendah banget. Dan ya dia kemana-mana selalu pakai sepeda gitu. Lu bayangin iblis pakai sepeda selain ya mau sama gitu loh. Tapi ya semenjak dapat pelatihan dari Rias yang ya sebelum mengalahkan Riser, tingkat demonic powernya Issei itu agak naik lah, jadi setingkat low class devil. Dan karena Issei itu pakai bidak pion ya kan atau pawn, makanya ya dia bisa promotion tuh ke bidak lain kayak bishop, knight, rook ataupun queen. Dan kalau Issei promotion ke bidak bishop ataupun knight ya kan, demonic powernya Issei itu jadi naik lagi tuh ke tingkat mid class devil. Dan waktu promotion ke bidak queen ya kan terus ditambah balance breaker, demonic powernya Issei itu bakal naik lagi jadi high class devil. Makanya ya dia bisa mengalahkan Riser tuh di season 1 yang notabene ya seorang iblis murni dan high class devil. Nah setelah Issei dapat latihan dari Tanin dan juga Azazel, tingkat demonic powernya Issei itu naik lagi tuh yang tadinya setingkat dengan low class devil. Dan ya kalau dia nggak pakai promotion dan secret gear, tingkatannya Issei itu ada di high class devil. Ingat ya, ini tanpa promotion dan tanpa pakai secret gear. Ini murni kekuatan Issei-nya doang. Dan kalau Issei pakai promotion, demonic powernya Issei itu jadi ultimate class devil setingkat kayak Gravia. Dan kalau pakai secret gear, maka setingkat dengan Mao class devil. Nah selain demonic power, Issei juga punya dragon aura atau bisa dibilang ya kekuatan naga lah gitu kan. Yang pertama dia dapat dari secret gear-nya tuh setelah dia ngorbanin tangan kirinya buat the drag biar bisa ngalahin si Riser. Dan di situ Issei jadi punya kekuatan naga walaupun ya tipis-tipis lah gitu kan. Tapi ya berkat latihan dari Tanin dan Azazel, kekuatan naga Issei itu level up. Tapi ya setelah Issei mati di tangan Cao Cao, nanti ya bakal ada lah mungkin di season 5 gitu kan. Terus dihidupin lagi tuh sama Great Red ya kan dan juga sama Office. Kekuatan naganya Issei itu jadi gila-gilaan. Ya lu bayangin aja gitu ya. Tubuhnya dari daging Great Red ya kan. Kayak gue bilang tadi tuh Issei mati ya kan. Roh sama tubuhnya udah kepisah. Nah, Office itu bakal mengambil rohnya Issei buat dimasukin ke tubuh baru. Dan tubuh barunya itu terbuat dari dagingnya Great Red. Dan habis itu waktu masih ada di dalam telur ya kan, Office itu bakal ngalirin kekuatannya terus menerus tuh ke Issei. Biar Issei cepat netas, cepat lahir lah ya kan. Yang jadinya ya kekuatan naganya Issei ya jadi gila-gilaan. Pertama dia punya kekuatannya The Drake. Kedua dia punya kekuatannya Great Red yang berasal dari tubuhnya. Dan ketiga dia punya kekuatan dari Office yang ya dia dapat pas waktu Issei masih di dalam telur. Dan Valley sama Office itu juga sempat bilang tuh kekuatannya Issei itu terlalu gede buat ditampung sama jiwanya Issei yang merupakan jiwa manusia normal. Apalagi ya belum ada 1 tahun Issei terjun ke dunia supernatural. Jadi ya jiwanya Issei itu belum siap tuh buat nampung kekuatan naganya Issei, kekuatannya Office, kekuatan Great Red gitu kan. Makanya ya Office itu nyegel kekuatan naganya Issei sampai ya jiwanya Issei udah siap untuk menampung semua kekuatannya Issei. Jadi ya yang tadinya kekuatannya Issei itu udah setingkat sama Valley ya kan, itu mau nggak mau ya harus di nerf, harus di downgrade lagi gitu loh. Biar ya Issei bisa bisa terkontrol dan gak mati lah gitu kan.
karena ya Issei sendiri emang belum siap buat nampung kekuatannya itu, dan kalau dipaksa ya maka Issei bakal mati. Contoh kasusnya waktu Evil Dragon War yang hampir aja Issei mati lagi di situ gitu kan. Tapi ya beda dari sebelumnya yang abis mati bisa hidup lagi tuh. Yang pertama kan dia mati dari manusia, abis itu direinkarnasi sama Rias jadi iblis. Itu mati pertama. Mati kedua waktu sama Chow Chow terus dihidupin lagi sama Great Red dan Office. Itu mati kedua. Kalau Issei mati lagi ketiga kalinya, itu udah nggak ada harapan lagi Issei bisa hidup. Karena ya pas Evil Dragon War itu kalau Issei mati ya jiwanya Issei yang bakal hancur. Kayak yang gue bilang tadi, bukan tubuhnya Issei yang tidak siap untuk menerima kekuatannya, melainkan karena jiwanya Issei itu jiwa manusia normal yang belum siap untuk menampung semua kekuatannya Issei itu. Jadi ya dalam DxD buat menampung kekuatan itu bukan cuma butuh tubuh yang kuat, tapi juga butuh jiwa yang juga kuat. Nah, berkat semua yang gue sebutin tadi ya kan, tanpa secret gear-nya dulu nih, Issei jadi punya kekuatan fisik yang gak ngotak tuh, mau itu serangan dan pertahanannya yang ya setingkat lah dengan high class devil. Dan selain kekuatan fisik, kecepatannya Issei di mode normal itu juga ya di tingkatan yang sama lah dengan pertahanan dan juga kekuatan fisiknya. Tapi kalau stamina itu lain cerita, dia bisa gelut berhari-hari tanpa perlu istirahat sama sekali. Maka yang gue sebutin tadi itu bakal naik ke tingkat mau kelas devil atau bahkan lebih gitu kan. Dan ya Issei juga punya resistensi api walaupun gak mutlak, tapi ya di volume terakhir serangan api macam punya Razer tuh di season 1 itu gak bakal bisa melukai Issei. Karena ya resistensinya si Issei terhadap api itu udah sampai ke tingkat gak normal gitu, walaupun ya gak mutlak juga. Dan setelah Issei jadi iblis dan punya kekuatan naga, udah jelas dong Issei punya sihir. Yang pertama adalah Dragon Shoot. Nah, ini sihir khasnya Issei yang gue bisa bilang ya sihir noobnya Issei mungkin ya, karena ya semua karakter di DxD ya udah tahu kalau Dragon Shoot itu ya punya Issei gitu kan. Dan ya walaupun namanya Dragon Shoot, sebenarnya ini nggak pakai kekuatan naga sama sekali, tapi pakai demonic powernya Issei. Dan ya secret gear-nya Issei itu dipakai cuma buat ningkatin kekuatan penghancurnya doang, ningkatin kekuatan noobnya doang itu. Dan ya sebenarnya Issei itu bisa pakai Dragon Shoot tanpa harus menggunakan secret gear, karena kayak yang gue bilang tadi, Dragon Shoot itu murni kekuatan dari demonic powernya Issei. Tapi biar lebih efektif, biar jadi lebih kuat dan ya jadi lebih broken lagi, ya Issei pakai secret gear-nya. Dan sihir khas keduanya Issei adalah Dress Break. Dan ya ini sih gak usah ditanya ya, bahkan ya para penonton juga udah tahu kalau Dress Break itu ya sihir khasnya Issei gitu loh. Dan ya awalnya sih Dress Break itu cuma ya gitu doang lah ya kan, ngancurin pakaian doang gitu. Tapi nanti Dress Break itu bakal ada dua versi tuh. Yang pertama ya yang biasa kita lihat, ngancurin baju dan armor cewek, udah gitu doang gitu. Tapi di versi kedua nanti itu sampai bisa ngancurin sihir yang melekat di tubuh si cewek. Contoh simpelnya ya kalau misalnya cewek itu make sihir pertahanan dari tubuhnya, itu bisa dihancurin make Dress Break sama Issei. Terus sihir khasnya Issei yang lain itu adalah Bilingual, yang dimana ya Issei bisa ngobrol sama opai cewek gitu. Bahkan ya Issei sampai bisa ngebuat opai dari dua cewek itu saling ngobrol gitu. Contohnya ya kayak opainya Rias dan opainya Akeno tuh, yang bisa ngobrol karena sihir bilingualnya Issei gitu. Walaupun ya sebenarnya sihir ini udah dilarang ya sama Rias untuk Issei gunakan gitu, kecuali ya keadaan mendesak doang. Soalnya ya para betina-betina lain itu ya pada protes ke Rias, yang dimana ya mereka protes agar Issei tidak menggunakan sihir ini gitu loh. Terus Issei juga punya sihir Flame Blast, yang dimana ya ini adalah sihir semburan api yang Issei pelajari dari Tanin. Yang awalnya ya cuma semburan biasa, tapi ya kalau digabung sama secret gear-nya, semburannya Issei itu bisa sampai satu pulau. Terus Issei juga punya familiar tuh, yaitu ya Ryutenmaru yang bisa dia summon. Dan ya Ryutenmaru awalnya biasa aja, tapi nanti atau lebih tepatnya ya di volume terakhir ya kan, di volume yang paling baru, Ryutenmaru jadi salah satu familiar paling broken gitu. Dan ya nanti lu bakal tahu lah alasannya. Nah, kayak yang kita tahu, Issei itu kan punya secret gear tuh. Dan ya itu adalah salah satu dari 13 Longinus yang asli, yaitu Boosted Gear, yang di dalamnya ada jiwa The Drake, salah satu dari naga surgawi. Dan ya itu ngebuat Issei menjadi Secryute. Dan ya emang tingkatan Boosted Gear kan bukan yang terkuat ya, apalagi yang megang Issei gitu, yang jadiin Issei sebagai Secryute terlemah sepanjang masa. Bahkan ya ini selalu dinotis kalau Issei adalah Secryute terlemah sepanjang masa. Cuma karena yang megang Issei yang merupakan mantan manusia, ngebuat Issei punya skill pasif pertumbuhan yang tidak ngotak. Kita bisa lihat kasusnya di Chow Chow, Tobio, Mitsuya Kanzaki, dan lain-lain. Yang mana mereka manusia yang hidupnya cuma sebentar,
tapi setara dengan Paramount. Apalagi kalau kita ngomongin Tobio ya, iya dia mah udah setara sama para dewa anjir. Ditambah Issei juga terlahir kan di era Secret Gear yang berevolusi ke tingkat yang tidak masuk akal. Bahkan ya Secret Gear yang tadinya bukan Longinus ya kan, macam punyanya si Gasper, itu jadi Longinus gitu loh. Dan yang Longinus itu jadi makin gak ngotak lagi powernya ya, salah satunya adalah Boosted Gear-nya Issei. Nah, kayak yang kita tahu, Boosted Gear itu punya kekuatan yang buat mengkali 2 kekuatannya setiap 10 detik tuh, sampai batas tertentu, mau itu ke diri sendiri, orang lain, atau benda gitu kan. Dan ketika pengguna Boosted Gear itu bisa menguasai Secret Gear-nya secara penuh, dia bisa membunuh seorang dewa. Dan ya sebenarnya bukan Boosted Gear doang, tapi semua Longinus. Tapi ya karena yang kita omongin itu Issei, jelas itu susah banget ya kan. Bahkan ya setelah latihan sama Tanin dan Azazel, Issei cuma bisa sampai setingkat dengan Mao, belum sampai setingkat dengan para dewa. Tapi itu berubah waktu Issei dilatih sama Tobio buat menguasai Secret Gear-nya, yang ya lu bisa lihat sendiri performanya Issei di Evil Dragon War. Berkat latihannya sama Tobio untuk menguasai Secret Gear-nya, Issei jadi bisa buy one sama salah satu Evil Dragon psikopat. Terus tadi gue bilang kekuatan Boosted Gear itu kan mengkali 2 kekuatan penggunanya. Nah, di tangan Issei, Boosted Gear itu bukan cuma bisa mengkali 2 kekuatannya, tapi juga bisa membagi atau ya mengurangi setengahnya lah kekuatan dari lawannya, kayak punya Valley. Dan itu karena dia mengambil core dari balance breaker-nya Valley yang hancur. Dan ya ini ada di season 2, yang harusnya itu mustahil bisa dilakuin. Makanya ya Azazel, Valley, Tobio, dan orang-orang yang paham sama Secret Gear itu menganggap kalau Issei itu gila gitu loh. Dan ya Issei harus berterima kasih sih sama sistem di dunia DxD yang udah rusak. Kalau enggak mah ya Issei udah mati karena kelakuan gobloknya sendiri ngambil kekuatan atau ya core-nya Valley tanpa pikir panjang. Dan ya jadinya sampai sekarang Issei bukan cuma punya kekuatan mengkali 2 kekuatannya doang, tapi juga membagi kekuatan lawannya kayak Valley. Walaupun ya nggak se-powerful Valley ya, karena ya kalau Valley beda cerita, dia pemegang utamanya gitu. Nah, Boosted Gear-nya Issei itu punya beberapa mode tuh. Pertama, mode paling simpel, yaitu Balance Breaker Scale Melt, yang dimana Issei dapat armor security. Dan ya di mode ini jelas segala aspeknya Issei itu ditingkatin, tapi awalnya cuma bisa bertahan selama 10 detik. Karena ya emang demonic powernya Issei yang lemah, ditambah dia belum bisa menguasai Secret Gear-nya secara penuh. Jadi ya boros energi lah. Cuma ya setelah latihan yang dia dapat dari berbagai orang, Issei jadi bisa make balance breaker-nya sesuka hati tanpa mikirin waktu lagi. Bahkan ya dia selamanya make balance breaker juga bisa gitu. Jadi ya konsumsi energi sama regenerasi energinya itu lebih gede regenerasi energinya Issei. Nah di mode ini atau ya Balance Breaker Scale Melt dan seterusnya atau yang lebih tinggi, Issei punya satu skill khusus, yaitu Opie Cannon Beam, yang dimana Issei bakal nempelin ya kan ekor dari armor security-nya itu ke Opie cewek tuh. Terus ngerubah ya kan keidealan Opie cewek itu jadi demonic power. Dan habis itu si cewek bakal nembakin Opie Beam ya kan, yang ledakannya ditentukan dari ukuran opai si cewek. Jadi ya makin gede opainya kayak punya Rias atau Akeno ya kan, bakal makin gede kekuatannya. Contohnya kayak Rosewes yang punya ukuran opai 96 dan nembakin Opai Beam yang sampai bisa ngebunuh Thanatos, salah satu Grim Reaper terkuat. Walaupun ya Opai Beamnya juga ya udah di buff sama Saka gitu kan, atau ya sama Buddha gitu loh. Nah terus mode kedua dari Boosted Gear itu adalah Juggernaut Drive. Nah ini satu-satunya mode yang sampai sekarang nggak bisa Issei kuasain. Bahkan ya nggak pernah lagi Issei make mode ini setelah season 3. Dan ya alasannya sih simpel, karena ya jiwanya Issei itu bakal dimakan sama Secret Gear-nya sendiri tuh kalau Issei maksain buat make Juggernaut Drive. Valley aja ya sampai bilang gitu, kalau seandainya dia bukan keturunan Lucifer, mustahil dia bisa menguasai Juggernaut Drive. Nah, pas Issei make Juggernaut Drive ya kan, selain jiwanya Issei yang terkikis, Issei juga bisa menjadi gila kayak yang lu lihat di season 3. Dan di mode ini juga jelas segala kekuatannya Issei itu dapat peningkatan, cuma kayak yang gue bilang tadi, bayarannya mahal cuy ya kan. Dan ada satu teknik Issei yang cuma bisa dipakai di mode Juggernaut Drive, harusnya sih gitu ya kan, yaitu Longinus Smasher, sebuah teknik yang harusnya nggak boleh dipunya makhluk hidup karena kekuatan penghancurnya itu melebihi power of destruction-nya Sir Zetsu dan kekuatan penghancur dari Dewa Siwa.
Nah, Issei itu juga punya mode illegal move tuh, yang mana ya kekuatannya itu berdasarkan bidak yang dia pakai buat promotion, karena ya dia kan bidak pion gitu kan atau pawn. Jadi ya dia punya 4 tipe kekuatan illegal move. Yang pertama mode kenaik yang disebut sebagai Sonic Wells, yang mana ya ini ningkatin kecepatannya Issei, tapi ya beda dari promotion biasa karena ya kecepatan yang ditingkatkan itu jauh dari kata normal. Cuma waktu pakai kekuatan ini, Issei harus ngebuang powernya dan juga defense-nya itu, karena ya waktu menggunakan Sonic Wells, armornya Issei itu jadi tipis tuh. Jadi ya sekali hantem ada kemungkinan Issei bisa langsung kalah gitu kan. Terus mode keduanya Issei ya kan, yang merupakan bagian dari illegal move, itu adalah promotion ke bidak benteng atau Rook, yaitu dengan nama Rook Wells Dragon. Yang dimana di mode ini Issei bakal mengorbankan kecepatannya, tapi dia bakal mendapatkan peningkatan kekuatan dan juga pertahanan. Dan ya item yang dipakai sama Issei itu juga di level up tuh, ditingkatin. Contohnya kayak Askelon tuh, dan ya bisa dibilang ini ya mode barbar lah, hajar aja udah gitu kan. Terus mode selanjutnya yang merupakan bagian dari illegal move itu adalah mode Bishop yang disebut sebagai Blaster Wells, yang dimana ya di mode ini Issei ningkatin demonic powernya tuh, dan ya dia make itu jadi meriam di punggungnya, yang udah lu lihat waktu Issei nembak matanya Cao Cao tuh di mode Bishop inilah. Terus mode terakhir dari illegal move itu adalah Cardinal Crimson Promotion, yang dimana ini adalah promotion ke bidak Queen yang jadinya menggabungkan dari 3 sifat bidak sebelumnya kayak Knight, Rook, dan Bishop, yang jadinya Issei dapat peningkatan di segala aspek. Dan awalnya Issei harus bisa nguasain 3 mode sebelumnya dulu tuh, kayak ya mode Bishop, terus juga mode Knight, dan juga mode Rook, biar si Issei bisa masuk ke mode Cardinal Crimson Promotion. Dan Issei itu ya harus bayar mahal pas pakai mode ini, karena ya emang demonic powernya Issei yang tergolong lemah pas itu gitu kan. Tapi ya setelah Issei punya kekuatan office dan juga punya tubuh dari daging Great Red, ya itu udah bukan masalah lagi lah bagi Issei, dan kekuatannya juga udah lebih kuat tuh dari sebelumnya. Dan ya di animasi tampilan Cardinal Crimson Promotion itu merah terang ya kan, yang padahal mah aslinya warna armornya itu merah tua tuh, bukan merah terang kayak di anime ya, bahkan ya lebih gelap dibandingkan mode Balance Breaker Scale Mail-nya Issei. Nah, di mode Cardinal Crimson nanti Issei itu bakal bisa menciptakan Spirit Wyvern tuh, yang awalnya ya spirit yang diciptakan sama Issei itu model Hakuryuko tuh, atau ya model naga putih yang bisa membagi kekuatan musuhnya atau mengurangi kekuatan musuhnya. Tapi nanti juga bisa jadi Sekryute atau ya naga merah yang punya skill boost, transfer, dan penetration. Jadi ya itu spirit ya kan, Spirit Wyvern yang diciptakan sama Issei itu bisa gonta-ganti sesuka hati tuh, mau Hakuryuko ataupun Sekryute. Dan Spirit Wyvern-nya Issei di mode Sekryute itu juga bisa membuat variasi Boosted Gear Scale Mail buat orang lain. Contohnya, kalau Spirit Wyvern Sekryute itu nempel di Rias, Rias bakal dapat mode Boosted Gear Scale Mail dengan kekuatan Boost, Transfer, dan Penetration. Dan sejauh ini cuma 2 orang yang bisa pakai Boosted Gear Scale Mail dari Wyvern Sekryute, yaitu Rias dan Seknovia. Terus di mode Cardinal Crimson, Issei juga bisa pakai Longinus Smasher, yang harusnya ini teknik cuma ada di mode Juggernaut Drive nih ya kan. Tapi ya karena Cardinal Crimson itu udah melanggar aturan itu sendiri, jadi ya bukan hal yang mustahil lah Longinus Smasher bisa dipakai di mode Cardinal Crimson. Dan daya hancur dari Longinus Smasher-nya si Issei di mode Cardinal Crimson itu melebihi Power of Destruction Series Z, yang sampai bisa merubah lingkungan sekitar. Tapi sayang, Issei nggak bisa nge-spam skill ini karena ya cooldownnya itu 30 hari. Dan ya lu harus ingat ya, di mode ini armornya Issei itu ada ekornya tuh, dan lu tahu ekornya itu bisa jadi Askelon Gear. Dan Issei juga bisa manjangin ekornya, walaupun ya belum tahu pasti ya batasnya itu berapa meter. Yang jelas ya bisa dipanjangin, bisa dipendekin, ya sesuka hatinya Issei aja. Terus mode Issei yang paling OP itu adalah Diabolos Dragon God, atau disebut sebagai mode DXD. Jadi ya DXD di judul High School DXD itu merujuk ke mode Diabolos Dragon punya Issei dan juga Vali. Nah, mode ini bisa tercipta karena kekuatan office di tubuhnya Issei itu udah mencapai puncaknya, dan tubuh Issei juga terbuat dari daging Great Red. Dan ya kalau bukan dari daging Great Red, mustahil sih Issei bisa nahan kekuatan office gitu kan. Kecuali ya Issei harus terlahir dari, ya misalnya mau gitu kayak Vali gitu loh. Nah, di mode DXD kekuatan Issei
itu jadi bener-bener tak terbatas sesuai dengan ya kekuatannya Office gitu loh, kekuatan tanpa batas. Tapi ya walau begitu, Issei nggak bisa menahan mode DxD dalam waktu lama. Pertama, karena tubuhnya Issei yang terbuat dari daging Great Red itu belum sinkron sepenuhnya. Kedua, ya kan, itu mengkonsumsi masa hidup dan jiwanya Issei. Yang ya mau di-upgrade kayak apa jiwanya Issei ya tetap jiwa manusia gitu, bukan jiwa makhluk superior kayak Valley ataupun ya para makhluk-makhluk lain lah. Makanya ya setelah perang, mode DxD-nya Issei itu di-nerf tuh sama Office. Tapi ya setelah daging Great Red di tubuh Issei itu bisa berresonansi dengan baik atau ya bisa saling sinkron lah ya kan, Issei jadi dapat lagi kekuatan asli dari mode DxD, bahkan ya lebih kuat dari sebelumnya gitu, karena ya semua yang ada di tubuh Issei itu udah saling sinkron gitu loh, mulai dari kekuatan iblisnya Issei, kekuatan naga dari The Drake, kekuatan dewa dari Office, dagingnya Great Red, dan jiwa manusia Issei itu udah sinkron semua. Tapi ya balik lagi, karena jiwanya Issei jiwa manusia, dia nggak bisa seenak jidatnya masuk ke mode DxD. Dan di mode DxD, Issei bisa pakai semua skill dan sihir yang dia punya dari mode-mode lainnya. Mau itu Juggernaut Drive kayak bisa dipakai dengan kekuatan yang udah ditingkatkan, yang bahkan daya hancur dari Longinus Smasher Issei di mode DxD itu udah menyamai Power of Destruction-nya Sir Z di mode True Form. Yang wah, itu di mode True Form si Sir Z lewat aja desa hancur gitu loh. Ini cuma lewat doang ya Sir Z. Di mode True Formnya itu hancur sekitar. Issei di mode Longinus Smasher bisa pakai itu. Terus dress breaknya Issei itu bukan cuma bisa ngancurin baju cewek doang tuh ya kan, dan ya ngancurin sihir doang, tapi jadi bisa nge-stun para betina. Terus juga bisa ngancurin baju mereka tanpa perlu disentuh. Jadi Issei cuma ngeliatin dan dar hancur aja semua gitu loh. Nah di mode ini Issei juga punya skill Blazing Inferno of Scorching Flames, salah satu skill tersegel yang dimana ini adalah skill api neraka yang bisa membakar target jadi abu, bahkan ya sampai bisa membakar jiwa orang lain. Tapi ya ada beberapa yang kebal ya sama skill ini kayak Valley, Office, Great Red, Albion, The Drake, Tobio, dan beberapa yang lainnya. Dan juga teknik ini atau ya skill ini atau sihir ini itu bukan skill single target, melainkan skill AoE yang luasnya sampai satu pulau. Lu bayangin itu api neraka yang bisa membakar target jadi abu sampai bisa membakar jiwa orang lain. Itu skill area. Terus Issei juga bisa tuh make mode DxD di sebagian tubuhnya doang. Contohnya kayak dia make sarung tangan Boosted Gear tuh di mode DxD. Jadi ya bisa dipilih lah dia pengen make di mana gitu kan. Nah di mode DxD ini juga pas Issei minum potion Amirita ya kan, Issei bisa nge-summon The Drake tuh. Tapi batas waktunya cuma 8 detik doang ya, karena ya kalau lebih udah broken banget itu. Dan mode terakhirnya Issei adalah Aksa mode. Dan ya sebenarnya ini nggak bisa dibilang mode Issei juga sih, karena ya Issei butuh Ryuten Maru atau familiarnya Issei dulu tuh buat masuk ke Aksa mode. Makanya ya gue nggak bisa bilang Aksa mode itu mode terkuatnya Issei. Dan ya kayak gue bilang tadi ya kan, di awal-awal tuh Ryuten Maru yang awalnya cuma familiar biasa doang gitu loh, di sini bakal jadi broken nih. Dan ini bakal gue kasih tahu kenapa Ryuten Maru itu bisa jadi broken. Nah Ryuten Maru nanti itu bakal memanifesta kekuatan Great Red. Ya lu nggak salah dengar, memanifesta kekuatan Great Red, karena dia adalah familiarnya Issei, yang dimana ya itu ngebuat Ryuten Maru bisa memanfaatkan aura Great Red dan juga ya daging Great Red yang ada di tubuhnya Issei, yang dimana keduanya bergabung jadi satu kayak Megazord gitu loh. Dan kekuatan Issei di mode Aksa ya kan itu terlalu gila, bahkan sampai bisa ngancurin dunia. Tapi ya yang pasti konsumsi mananya atau energinya itu gede banget gitu, karena ya batas waktunya Issei make Aksa mode itu cuma 1 menit, ditambah ya kan ada bayaran yang harus diterima Issei. Tapi ya bayarannya nggak separah mode DxD ya. Kalau mode DxD itu udah parah banget anjir, yang iya lu bayangin punya kekuatan tak terbatas begitu dan Issei bisa pakai sesuka hati gitu kan. Tapi ya bayarannya tinggi gitu loh, sedangkan Aksa ada batas waktunya. Nah di mode Aksa Issei punya 3 skill tuh. Yang pertama Revelation Barrier, dan ya sesuai namanya ini menciptakan barrier yang bisa sampai menahan serangan dewa. Terus ada Revelation Blade, yang dimana Issei di mode ini itu kan punya 4 tangan tuh. Dan dari keempat tangannya itu Issei bakal membentuk Apocalypse Askelon. Dan ya lu gak salah dengar,
Apocalypse Askelon, pedang yang lebih kuat dari Askelon biasa, atau ya bisa dibilang tingkat lanjutnya lah gitu kan. Dan ini ada 4 ya, nggak cuma 1 cuk, 4 gitu loh. Dan yang terakhir adalah Revolution All Range Atomic. Ya nggak dong, masa ya All Range Atomic. Itu mah teknik MC Cuni yang satu ini ya. Yang benar itu adalah All Range Blaster, teknik ledakan sihir yang ya make meriam gitu. Sebenarnya ya All Range Atomic cocok aja sih, karena ya kekuatan ledakannya itu sampai bisa ngancurin barrier punya Tartarus, bisa ngebunuh dewa, bisa ngancurin dunia, yang ia bahkan sampai bisa ngancurin ruang milik Dimension Lost tuh, salah satu Longinus gitu kan. Yang berarti ya teknik untuk mengurung Issei di suatu dimensi itu nggak bakal guna, karena ya Issei bisa ngancurin itu make teknik yang satu ini. Contohnya ya kayak Kanzaki itu, dia kan punya skill yang mirip-mirip kayak gini untuk ya mengurung Issei di suatu dimensi, tapi ya Issei bisa ngancurin dengan teknik yang satu ini. Tapi ya buat ngalahin Kanzaki ya belum tahu Issei bisa apa enggak, karena ya kayak yang gue bilang tadi lah, waktu Issei make Aksa modenya itu terlalu singkat, bahkan ya singkat banget menurut gue, karena ya Issei cuma bisa make Aksa mode itu ya 1 menit doang gitu loh, ya nggak berasa. Dan ya itulah SKSD Hyodo Issei. Gimana menurut lo Cuk soal pembahasan kali ini? Bagus atau tidak? Ataukah sudah lengkap atau belum? Ya coba tulis di kolom komen, karena ya gue sebisa mungkin membuat SKSD ini selengkap mungkin gitu, karena ya gue ngikutin banget kan di XD, jadi ya setidaknya gue tahu gitu loh kekuatan Issei. Ya semoga aja apa yang gue kasih itu udah lengkap gitu loh soal kekuatannya Issei. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, cukup nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.